Halo, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saya Pendeta Ima Frontantina Simamora menyapa Bapak Ibu dalam sapaan Gembala saat ini. Apa kabarnya? Sangat berharap Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian dalam kondisi tetap semangat dan bersukacita. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang indah. Kiranya tangan kasih Tuhan Yesus Kristus menggurapi kami dengan semangat yang selalu baru. Karena Tuhan, tolonglah kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kejadian 17 ayat 16. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberikannya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Seberapa pentingkah kehadiran anak-anak di dalam keluarga Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian? Seringkali kehadiran anak di dalam keluarga menjadi standar keberhasilan, menjadi ukuran bahwa keluarga itu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana kalau misalnya di keluarga itu tidak hadir atau belum hadir anak atau anak-anak di tengah keluarga? Akan banyak omongan, pikiran, bahkan seringkali hal-hal yang menyudutkan keluarga-keluarga yang belum memiliki atau hadir kehadiran anak-anak di tengah keluarga mereka. Sadar atau tidak sadar, hal itu akan sangat melukai, menyudutkan, dan bahkan bisa menyedihkan bagi keluarga tersebut. Di dalam pembacaan kita digambarkan keluarga Abram dan Sarai yang belum dihadirkan anak. Namun sampai akhirnya Sarai diberikan kepercayaan oleh Tuhan Allah, bukan sekedar untuk melahirkan anak, bukan sekedar dalam status ibu, tetapi juga menjadi jalan bagi karya Allah, menjadi ibu bagi bangsa-bangsa. Kita bisa berefleksi, kalau misalnya seorang perempuan belum atau tidak memiliki anak, apakah ia tidak menjadi seorang ibu? Saat ini kita juga mau menggumuli bahwa menjadi seorang ibu tidak sekedar hanya melahirkan, tetapi setiap perempuan bisa menjadi seorang ibu. Dengan kata lain, bahwa kita sebagai perempuan itu juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi jalan yang bisa dipakai Tuhan untuk mendampingi, jalan yang bisa dipakai Tuhan untuk ikut serta bersama dengan Tuhan, mendampingi, mengajari, mengayomi anak-anak yang ada di sekitar kita, agar mereka
boleh dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang beri perubahan bagi kehidupan. Dikatakan di firman Tuhan, yang utama adalah ayatnya 16, aku akan memberkatinya. Aku akan memberkatinya. Saudariku, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang dipanggil dan diberkati oleh Tuhan Allah. Entah kita memiliki anak laki-laki, anak-anak, entah kita menikah atau tidak atau belum menikah, kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Itu adalah hal yang pertama yang harus kita pegang. Karena itu, mari dalam kehidupan ini kita terus berupaya untuk mengejar diri, memperlengkapi diri, dan juga mengubah kehidupan ini agar sungguh bahwa sekalipun kita bisa atau tidak, sudah diberikan atau belum diberikan anak-anak, sekalipun sudah menikah atau belum menikah atau tidak menikah, kita ini adalah anak-anak Tuhan Yesus yang diberkati. Yang kedua, mari saudara, bahwa menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan bukan sekedar pada posisi status, tetapi apa yang kita lakukan. Bila di antara kita ada orang-orang yang mengalami pergumulan seperti Sarai, maka tugas kita adalah mengayomi dan merangkul mereka. Karena keputusan hadir atau tidak hadir anak di tengah-tengah keluarga kita, atau masalah menikah atau tidak menikah dalam kehidupan kita, bukan sekedar masalah kita sebagai manusia, tetapi ada kehendak Tuhan. Belajarlah bersabar, dan terlebih lagi, mari kita terus memakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi kehidupan. Kita menjadi orang-orang yang sudah dewasa, maka kita diajak Tuhan untuk melihat tanggung jawab kita. Apakah kita bisa menjadi berkat? Apakah kita bisa menjadi jalan agar setiap orang, agar setiap anak-anak yang hadir dalam kehidupan kita, mereka boleh dipakai Tuhan untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saudara, kita satu dalam doa. Kami bersyukur untuk semua anugerah penyertaan Tuhan, dan kiranya tangan kasih Tuhan menolong dan menilik setiap kami, khususnya bagi mereka yang sedang merindukan dan berharap akan kehadiran anak-anak tengah kehidupan mereka, pasangan hidup, ekonomi, bahkan kondisi keharmonisan tengah keluarga mereka. Tuhan Yesus yang sangat baik, urapilah dengan hikmat penyertaan Tuhan, kesabaran, dan teruslah dalam pergumulan ini Tuhan baharui, agar setiap sahabat kami, keluarga kami ini, mereka juga boleh terus memakai diri mereka untuk jadi berkat dan terus merasakan kasih sayang dan keharmonisan di tengah kehidupan keluarga dan bahkan di dalam kehidupan dunia dan jemaat-Mu. Tuhan, kami mendoakan bagi mereka yang sedang sakit, untuk Ibu Sylvia Intan, Bapak Untung Raharjo, Ibu Livensian, Ibu Triposa, Ibu Liana Senjausada, Ibu Dianawati Handoko, Ibu Nani Pangestu, Ibu Hedi Cahya, Ibu Lani Setiawan, Ibu Sumihar, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titi Niati, Bapak Margono, Ibu Nani Margono, Ibu Maria Bambang, Bapak Willy Suryadi, dan Bapak Manalu. Kiranya Kau urapi dengan penyertaan hikmat dan juga anugerah Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kondisi dan bangsa kami sekarang ini. Engkau urapi pemerintah aparat untuk boleh dengan hikmat penyertaan Tuhan. Urapi kami bangsa Indonesia dengan penyertaan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan urapi kami untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik, tapi juga hidup dengan damai satu dengan yang lain. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami juga berdoa untuk setiap gereja Tuhan di masa sekarang ini untuk terus berjibaku untuk melayani Tuhan, merangkul setiap jemaat, tetapi juga hadir sebagai bagian dari negara ini. Biarlah kami juga dipakai Tuhan untuk terus menyemai benih-benih perdamaian dan juga benih-benih
dalam kesatuan sebagai bangsa negara kami. Tuhan Yesus yang sangat baik, inilah doa kami. Kami haturkan bersama dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang atur segenap, tangan Tuhan yang atur segenap.